folks. Doing that. Rajin sekali ya gengs, vampir yang satu ini sore-sore udah mencari nafkah tapi dia hampir ketabrak oleh grup band orkestra Banci Kaleng yang akan melakukan tur konser dan mereka mengira itu bukan orang melainkan bagong warga yang terlepas. Maka dari itu mari kita kenalan dulu dengan para biduan-biduan yang akan menghibur kita selama 20 menit ke depan. Ingat-ingat ya, siapa tahu kalian para cowok-cowok, cewek-cewek juga boleh lah ngefans sama mereka. Jadi mereka ini dapat bookingan dari sebuah bar yang terletak di pedesaan kumuh bernama The Bold Buck, tempat nongkinya para anak-anak motor. Sebenarnya mereka ini gak expect kalau tempatnya akan seperti ini, cuma penasaran saja sama yang telah ngebooking dan langsung menemui si owner bar bernama Dusty, di mana dia ngakunya tidak pernah ngebooking orkestra Banci Kaleng untuk menjadi hiburan di barnya. Namun setelah melihat ada poster mereka di situ, si Dusty berkata mungkin yang order si Mindy adeknya, tapi dianya tidak ada di sini karena kebagian kerja di shift siang. The person who booked us is not even here. Mendengar hal itu, mereka pun seperti dipermainkan, ketambah para pengunjung juga tidak mendukung mereka tampil dan memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba si Dusty malah berkata, kalian resmi di booking, sambil melunasi honor, tapi tidak mereka terima begitu saja, melainkan akan rapat dulu untuk mempertimbangkan karena tempatnya yang kurang sreg. Mang Olive di sini yang paling tidak setuju dan menyarankan supaya membatalkan bookingan, tapi ketika bertanya pada Mang Robin dan Mang Bella, mereka menyerahkan keputusan pada si Mami selaku ketua orkestra. Sebagai ketua yang adil, jujur, dan tidak korupsi, karena hanya ada satu suara, dia pun mengikuti suara itu dan memutuskan untuk membatalkan konser. Ya, semua itu berubah saat kedatangan fans berat bernama Jax dan temannya Stephen yang sudah menunggu momen ini seumur hidupnya. Terutama dia sangat ngefans pada Mang Olive. Bahkan si Jax ini sampai tahu kalau Mang Olive doyan pete dan jengkol. Apalagi ditambah sambal ikannya, ikan asin. Hal itu membuat si Olive akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk tampil. I did not sign up to break little queer hearts. Sesuai aplikasi, tempat mereka untuk merias diri pun dikasih ruangan seperti gudang. Dilarang udut juga karena hidran fire-nya sudah error. Mereka dikasih waktu 1 jam untuk dandan karena katanya penonton sudah pada tidak salah labar mau nimpuk. Wah, namun di luar siang terinfeksi tadi sore, katanya ingin ikut bergoyang kembali ke mereka yang sudah selesai dandan. Terlihat sangat menor, cetar, membahenol, konser pun segera dimulai. Aku tak mau bila aku dimadu trot. Salah, bukan itu ya lagunya. Put in my mouth, look in my eyes, pussy is wet, can ride. I do a giggle, what is inside? Hop on top, I wanna like a credit card. Swipe your nose, extra large and extra hard. Put this wet ass pussy, beat it up, baby, bring a bucket and a mop. Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Yeah. 7 days a week, wet ass sex, certified free. Macaroni in a pot, that's some wet ass pussy. Faktanya penonton begitu dramatis, sangat menikmati yang padahal itu baru pembukaan saja. Namun saat akan masuk ke penampilan berikutnya, si Om Vampir yang tadi ingin ikut bergoyang akhirnya hadir juga. Rupanya dia bernama Rufus, karyawannya si Dusty. Seketika ia melempar si Dusty lalu menggigit si gemrot bernama Pet Boy.
Insiden penyupangan barusan belum menyadarkan orang-orang kalau si Rufus telah terinfeksi virus vampir, hanya mengusirnya saja. Setelah itu si Fatboy yang tergigit disuruh ke dokter takutnya rabies, tapi dia menolak, katanya baik-baik saja. Tidak lama dari itu, datang seseorang yang hendak nongkrong. Sudah dipastikan dia pasti akan jadi santapannya si Rufus. Kembali ke dalam bar setelah kejadian barusan, Mang Olive kembali menyarankan supaya kita segera pergi. Berbeda dengan pemikiran si Mami, justru kalau kita pergi sekarang itu malah yang berbahaya. Takutnya si Rufus mengincar kita di luar. Hal itu membuat Mang Olive sedikit kecewa, tapi pertunjukan harus tetap dilanjutkan dengan penampilan dari Mang Bella. Ya, rupanya haus darah sudah mulai dirasakan si Fatboy. Dia pun beralasan mau ke kamar mandi dulu. Disitulah rasa hausnya semakin memuncak dan menggigit satu orang yang sedang ngompol. Mama, is it time for our improv act already? You don't look so good. Really? Because I feel great. Boy. Dengan begitu, suasana menjadi kacau. Mau keluar pun tidak bisa karena ada si Rufus dan beberapa orang yang telah menjadi vampir. Nelpon polisi juga tidak bisa karena kabel telepon, kabel WiFi, semuanya telah dicabut-cabutin oleh si vampir. Barulah mereka sadar kalau yang sedang dihadapinya ini adalah vampir. Para vampir ini masih punya ingatan tapi tidak bisa menahan rasa haus darahnya. Buktinya mereka ngempesin semua ban mobil yang ada di parkiran guna untuk mencegah mangsanya kalah labur. Jadi mereka tidak ada pilihan lain selain menetlarisir bar sebagai tempat berlindung sampai malam berakhir. Namun geblohnya mereka tidak membunuh si Fatboy karena si Travis sahabatnya masih berharap dia akan kembali normal setelah dibiarkan beristirahat dengan cara mengurungnya di suatu ruangan. Setelah itu si Travis yang egois akan pergi keluar mencari si Rufus untuk balas dendam. My way, I'm gonna take him out too. Driving. This is for Fat Boy. Poloho sia Travis jadinya malah memperburuk keadaan dengan menambah pasukan vampir karena yang selamat hanya si Travis saja. Tidak sampai di situ, jumlah mereka juga terus bertambah dengan menginfeksi setiap orang yang datang ke bar. Cuma ngecek pintu belakang, gengs. Gak usah panik. Jadi di antara kubu si Travis dan kubu si Mami, mereka ini tidak saling percaya. Jadi pemikiran mereka itu satu, merasa akan ada pengkhianatan demi bisa bertahan hidup. Yang padahal bahaya sebenarnya yaitu ada satu vampir yang tidak mereka ketahui, yaitu yang digigit si Fatboy ketika ngompol Thea. Dan situasi semakin buruk tatkala si Dusty baru ingat ada jendela yang pecah di ruang bawah tanah. Wah, apakah itu, gengs, jendela yang dimaksud si Dusty? Jadi sebelum pergi mengeceknya, mereka akan mempersiapkan diri dulu. Terutama setiap orang harus megang senjata apapun itu. Mau tidak mau, mereka harus berbagi tugas dan si Dusty akan menjaga markas utama ditemani oleh si Sela, sementara si Mami dan Mang Robin akan pergi ke Rubana. Dia minta si Olive untuk membawa Mang Bella dan si Jax ke belakang karena mereka bukan banci tipikal fighter, jadi lindungin mereka. Si Travis yang tidak mau kecolongan, dia akan ikut dengan si Mami. Niatnya bukan untuk membantu tapi untuk mengawasi.
Jadi bener gengs, jendela yang tadi cuma mereka ini telat karena para vampir sudah masuk duluan. Si paling jago, si Soiye malah terlihat sangat cupu, tapi dari sinilah si Travis mulai percaya sama si Mami. Wah, tapi si Ariel menyembunyikan bekas gigitannya, gengs. Sedangkan Mang Olive mengamankan mereka di tempat rias dan yang ada di pikiran mereka berdua malah akan berganti pakaian katanya supaya bisa menambah damage. Sedangkan si Olive yang melihat tidak ada vampir di luar memutuskan akan pergi ke mobil karena baginya jalan satu-satunya untuk selamat adalah pergi dari sini. Meskipun itu sudah dilarang si Mami, dia tetap saja nekat. Nah, kan bekasnya gak dikunci lagi, alhasil mereka pun panik, bahkan sampai terpisah. Mang Bella ngumpet ke saluran udara, sedangkan si Jax dia ngumpet di toilet. Lah, ini saluran udara, gengs, ketemu nih sama Mang Bella. Apes bet ya si Bella, tapi untungnya saluran udara digubrak, gengs. Namun dia tetap terdeteksi oleh si vampir sekalipun ngumpet di bawah kompor. Si Jax yang sudah kembali, si Mami pun menanyakan si Bella, namun sayangnya mereka sudah terlambat. Disinilah bagian tersedihnya, gengs. Kita kehilangan sosok Mang Bella yang begitu feminim dan anggun. Si Olive juga salah sih tentang pemikirannya, malah dia tidak mendapatkan apa-apa karena mobilnya tidak bisa nyala. Jelas si Mami pun sedikit ngadat karena tidak menuruti perkataannya untuk menjaga Mang Bella. Tapi si Olive di sini juga menyalahkan si Mami yang telah salah mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan konser. You should have laughed what I said. Jadi si Olive kini memutuskan untuk sendiri saat perhatian para vampir teralihkan dengan rombongan yang akan ke bar. Dia pergi dari sana melalui pintu belakang menggunakan sepeda ontel hasil dari kuis. Masalah tidak berhenti sampai di situ karena si Ariel yang tadi tergigit kini mulai dehidrasi. Tapi anehnya dia seperti bisa nahan hawa nafsu lalu pergi ke toilet dan memuaskan hasrat haus darahnya pada seekor tikus.
Si Mami yang sedang galau berat dihampiri si Dusty, dia pun kini jujur yang ngeboking itu adalah dia. Dan ternyata si Dusty ini adalah mantan banci juga. Dia ngundang orkestra banci kaleng karena kangen saat-saat masih jadi banci. Pensiun karena ketahuan oleh ayahnya disiksa hingga kapok. Berani ngundang pun itu karena si ayah sudah almarhum. Wah, udah masih gembrot Fat Boy berhasil keluar, vampir yang berhasil mereka bunuh juga tergantikan dengan yang baru. Fat boy. I'm out of fucking ammo! What happened, cenah gengs? Tiba-tiba Mang Bella jadi vampir yang baik hati. Usut punya usut waktu berpapasan dengan vampir di saluran udara Tea. Ternyata Mang Bella sempat tergigit, tapi meskipun begitu beberapa menganggap Mang Bella adalah ancaman. Dan faktanya, Mang Bella tidak sendiri melainkan ada si Earl juga yang mampu menahan akan haus darah. Jadi mereka kini punya dua vampir yang siap untuk membantu. Dan itu masih bertambah satu karena si Sela juga telah terinfeksi sewaktu sedang mengamankan markas utama bersama si Dusty. Namun, bukan tanpa kabar buruk Mang Bella bisa merasakan vampir yang ada di luar, tahu dengan rencana mereka yang tidak akan lagi hanya sebatas menginfeksi, melainkan akan langsung mencabik kalian hingga mokat. Namun dengan kekuatan baru ini membuat si Mami pede untuk melawan mereka, tapi sebelum itu si Dusty perlu mengecek dulu jendela di kamar Rias. Takutnya ada yang masuk lagi lewat sana, jadinya dia malah tergoda dengan sebatang lipstik. Jangan bilang aki-aki Rabig mau ke setelan pabrik jadi bencong lagi nih. Wah, suwe beneran dandan dong aki-aki gele. Sementara itu Mang Olive yang sudah engos-engosan bersepeda, dia justru malah bertemu dengan vampir yang hanya nongol di awal dan di akhir saja. Itu pun dia dikalahkannya oleh banci. Lemah. Jadi Mang Olive ini posisinya persis di tempat waktu si Rupus digigit. Dia yang waktu itu akan mengantar bahan makanan tidak sempat karena keburu terinfeksi. Dan kini Mang Olive punya sebuah rencana dengan memanfaatkan bawang putih. Sayangnya si Earl harus tumbang tapi tidak dengan si Sela. Dia memang tertusuk pasak kayu tapi tidak tembus ke jantung karena terhalang payudara. Hehe, maaf nih Jumlah para vampir yang seperti tidak ada habis-habisnya membuat mereka terdesak kerepotan. Beruntung Mang Olive datang tepat waktu. Your main event's right here. Semua vampir pun melepuh akibat terkena air bawang putih yang sebelumnya sudah diracik oleh Mang Olive, ditambah finishing dengan menusuk ke dalam dada, membuat mereka semua lenyap seketika. Did we win? Damn,
Dan mereka berdua juga kembali akur karena memiliki slogan "Kita tidak menyalahkan diri sendiri". Orkestra Banci Kaleng anggotanya memang masih lengkap, cuma Mang Bella saja yang sudah jadi vampire, tapi dia punya solusinya, bisa kebal cahaya matahari dengan memakai bedak setebal 10 km. Ya, akhirnya tiba juga saatnya untuk berpisah dengan si aki-aki Rabig. Orkestra Banci Kaleng akan merasa terhormat bila The Bold Bug kembali mengundang kami. Atosan, jangan dilihat dari bancinya ya gengs ya, biar bagaimanapun sehebat apapun itu tidak dibenarkan. Saya harap para cowok yang nonton tidak termotivasi, jangan ya dek ya. This is just for entertainment, so enjoy the fun, bye bye.